Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Doa kami saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mengejutkan sekali pernyataan-pernyataan dari mereka yang berasal dari sekolah-sekolah non-Kristen atau mereka yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Bagaimana mereka terbuka mata mereka, bagaimana mereka mengalami suatu kehidupan yang berbeda, saudara-saudara, bahwa kebenaran itu ditemukan justru di dalam agama Kristen. Suatu agama yang sangat bertentangan dengan agama yang diyakini sebelumnya. Namun hal-hal yang luar biasa terbuka. Bahkan kitab suci yang lama mereka menerangkan tentang Yesus Kristus yang ada dalam ajaran-ajaran Kristen yang sangat mengejutkan. Selama ini mereka mengenal sosok yang disebut-sebut sebagai Yesus itu dalam kitab suci mereka berbeda sekali dengan apa yang sebenarnya yang tersebut di dalam kitab suci namanya Alkitab. Nah, mereka percaya karena mereka memang disuruh untuk beriman, untuk membaca dan untuk percaya kepada kitab tersebut. Tentu saudara ingin tahu apa-apa saja ayat-ayat tersebut. Mari kita saksikan berikut ini. Saya ini adalah anak Tuhan, seorang yang memeluk agama Kristen, dan kakak dari ibu saya beragama Kristen, karena kakek saya dari ibu memang dulunya beragama Kristen. Jadi otomatis ibu saya ini ikut dengan keyakinan kakaknya yang tertua. Singkat cerita, ibu saya memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf setelah bertemu dan menikah dengan bapak. Dari beliaulah saya diperkenalkan seorang penginjil yang notabene beliau sama mantan muslim dulunya dan sekarang menjadi seorang penginjil, namanya Muhammad Ilyas. Dan di rumah Bu Elizabeth inilah, tanpa berpikir lagi, saya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Pak Ilyas juga bahwa ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada." Di sini bukan cuma Allah yang dapat berbicara dalam Al-Quran, karena yang saya yakini dulu Al-Quran ini adalah perkataan ilahi. Tapi di sini Isa pun berbicara di sini. Dengan bimbingan beliau, saya dibantu dengan Bu Elizabeth, Pak Ilyas, saya dibantu agar supaya Tuhan berkenan hadir dalam hidup saya dan menerima semua pertobatan saya. Dan tanpa keraguan hati, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Gak ada lagi rasa-rasa cemas, takut, yang ada rasa bahagia yang luar biasa yang saya dapati pada malam itu. Saya dilahirkan di salah satu kota Jakarta, di Jakarta Selatan. Orang tua saya, bapak terutama, adalah orang yang bisa dikatakan taat kepada agamanya. Dan kakek dari bapak adalah seorang haji. Kakek nenek ini dari bapak ini ya sangat tekun, dan keturunan memang dari semua keluarga dari kakek itu keturunan haji. Dan bapak ini orang asli Jakarta, kalau ibu saya keturunan Jawa. Pelajaran yang saya dapat di sana tentu banyak berkaitan dengan agama, dengan bahasa Arab dan lain sebagainya. Di rumah pun saya ikut pengajian agar bisa membaca kitab suci saya dulu, Al-Quran. Tapi saya saat sudah berdoa, tapi kenapa harus terjadi? Seperti sia-sia. Dari situlah hati saya berontak. Ketika saya berdoa pun Tuhan tidak menjawab doa saya, dan saya rasakan semua yang saya lakukan, ibadah yang saya lakukan itu sia-sia. Itu terasa ringan setelah saya diangkat dari air itu. Seperti apa yang memberatkan tubuh saya, memberatkan diri saya itu hancur di tempat itu. Dan yang ada hanya sukacita yang luar biasa yang saya rasakan. Haru, tangis bahagia ketika saya bisa merasakan kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saya.
Kesaksian saya kali ini saya mau buka di dalam Injil Yohanes ya, pasal 15 di ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, dan apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Saudara terkasih, Amin. perkenalkan nama saya Aldi Putra. Saya dilahirkan di salah satu kota Jakarta, di Jakarta Selatan, di salah satu rumah sakit di daerah Cilandak. Dan saya nggak lama ya hidup di Jakarta karena Bapak dipindah tugaskan di daerah Bandung. Akhirnya seminggu setelah kelahiran saya ini, saya pun ikut dibawa dan tinggal di Bandung bersama orang tua dan keluarga saudara-saudara kandung saya. Nggak berlangsung lama, kita juga di Bandung. Tepat sebelum saya SD, kami sekeluarga ini pindah ke Kota Depok karena tugas Bapak di Bandung sudah selesai. Orang tua saya, Bapak terutama, adalah orang yang bisa dikatakan taat kepada agamanya. Dan kakek dari Bapak adalah seorang haji. Kakek nenek ini dari Bapak ini ya sangat tekun, dan keturunan memang dari semua keluarga dari kakek itu keturunan haji. Dan Bapak ini orang asli Jakarta, kalau ibu saya keturunan Jawa. Ajaran dari kakek saya ini turun sampai ke Bapak, dan Bapak memegang teguh ajaran yang sudah ditinggalkan oleh kakek saya, yang sudah setiap hari beliau juga menempa ilmu juga, dimanapun ada pengajian, majelis, dan sebagainya. Bapak juga orang yang begitu aktif dalam keagamaan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam artian saat di Depok pun, Bapak adalah orang yang cukup terpandang di tempat tinggal kami. Kealimannya, kedermawanannya yang membuat banyak tetangga-tetangga sekitar tuh sangat menghargai Bapak. Saya pun bangga ya mempunyai orang tua seperti Bapak saya ini yang taat kepada Tuhan, dan kasihnya itu juga luar biasa. Dan ibu saya juga orang yang sangat luar biasa, yang sanggup menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dari keempat anaknya, sebagai seorang ibu dari keempat anaknya juga. Masa kecil ibu ini justru ikut sama kakaknya, karena kakek saya dari ibu ini tugasnya di luar ya. Jadi ibu semasa kecilnya ikut kakaknya yang paling besar. Ibu ini dibesarkan di daerah Banten, tepatnya di Pantai Carita itu. Dan dulunya ibu saya ini adalah anak Tuhan, seorang yang memeluk agama Kristen. Dan kakak dari ibu saya beragama Kristen, karena kakek saya dari ibu memang dulunya beragama Kristen. Jadi otomatis ibu saya ini ikut dengan keyakinan kakaknya yang tertua. Singkat cerita, ibu saya memeluk agama Islam atau menjadi seorang mualaf setelah bertemu dan menikah dengan Bapak. Ya, mungkin karena jodoh ya, sampai alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya nggak terputuskan oleh masalah-masalah dunia. Saya sendiri dengan keempat saudara kandung saya ikut agama orang tua Muslim. Saat di Depok, saya disekolahkan di Madrasah Ibtidaiyah, itu di daerah Citayam. Dan di MI itu terdapat satu pondok pesantren di dalamnya, dan di situ juga ada sanawiyah, aliyah sampai tingkat ke perguruan tinggi. Pelajaran yang saya dapat di sana tentu banyak berkaitan dengan agama, dengan bahasa Arab dan lain sebagainya. Di rumah pun saya ikut pengajian agar bisa membaca kitab suci saya dulu, Al-Quran. Karena untuk pemula yang bisa dibaca, itulah Iqra ya, untuk kita bisa mengenal dulu huruf-huruf hijaiyah, seperti alif, ba, ta, sa, dan lain-lainnya. Itu harus dihafalkan untuk bisa masuk dalam tahap selanjutnya. Walau saya nggak tahu apa artinya, tapi saya diharuskan mengaji. Nggak seperti sekarang, Al-Quran sekarang kan sudah banyak tafsirannya ya, sudah banyak bahasa Indonesianya, penerjemahnya. Karena pada waktu itu juga Al-Quran adalah kitab suci, jadi saya harus sesering mungkin saya membacanya. Walau dulu nggak seperti sekarang sudah banyak, nggak perlu buka Al-Quran di HP pun ada bisa ya. Bahkan dulu kita sering berlomba-lomba bersama teman
teman-teman sebaya saya masih kecil tuh untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran, ya walaupun cuma sekedar surat-surat pendek, tapi itu hal yang menyenangkan bagi saya. Saya selesai membaca Iqra itu pas kelas 2 mau naik kelas 3 waktu di madrasah itu. Dan akhirnya pun saya bisa membaca Al-Quran. Walau tidak sehebat bapak saya ini, tapi setidaknya saya bangga. Saat itu karena di usia yang sangat muda, saya sudah bisa membaca kitab suci kebanggaan saya. Saya ini anak ketiga dari 4 bersaudara, 1 perempuan kakak saya dan 3 laki-laki. Yang perempuan adalah kakak saya yang pertama ini, bahkan sampai suaminya pun boleh dikatakan orang tuanya memiliki background yang sama, artinya cukup terpandang lah di tempat. Menginjak usia remaja, saya mulai merasakan adanya perbedaannya. Karena ini hanya kesaksian tentang kisah hidup saya. Menginjak masa remaja ini, saya merasakan ada perbedaan perlakuan dari orang tua. Bahkan dalam mengenyang pendidikan pun itu sangat berbeda. Saya nggak diberi kesempatan untuk bisa menentukan sekolah yang saya pilihan. Harus menuruti kemauan dari orang tua. Dan saya ikuti apa yang orang tua mau. Sampai pada akhirnya secara manusia dengan usia muda saya sempat merasakan kejenuhan. Kejenuhan yang saya nggak bisa untuk sekolah aja menentukan pilihan saya sendiri. Dan jujur Bapak Ibu Saudara, saya sempat terjatuh ke dalam pergaulan yang kurang baik. Ya. Sampai suatu ketika saya benar-benar merasa nggak sanggup dengan semua yang saya alami dan rasa frustasi yang mulai menyelimuti hati saya dan saya benar-benar putus asa. Hingga akhirnya saya pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri itu pada saat bangku SMA kelas 2. Itu saya melompat dari lantai 3 di sekolah. Tapi ya puji Tuhan, saya nggak luka serius, cuma kepala bocor dan kaki terkilir. Tapi ya mungkin ini Tuhan masih menunjukkan kebaikannya. Dan sampai saya sadar ketika saya bertemu dengan seseorang yang background-nya dia bukan dari Muslim, tapi dari agama Kristen. Saya dinasihati sama beliau dan akhirnya saya mengerti, saya sadar apa yang saya lakukan, saya seperti pergaulannya nggak bagus, saya pernah minuman keras, itu hanya memperburuk keadaan saya. Saya pernah merenung di salah satu tempat itu di taman. Di situ memang seperti tempat-tempat orang buat ngumpul kalau sore hari itu. Di situ saya mencoba merenung. Ternyata apa yang saya lakukan hanya menghancurkan diri saya aja. Gitu. Dan singkat cerita, saya dinikahkan, dijodohkan oleh orang tua saya, bapak saya, karena ada salah satu kerabat dari bapak saya ini yang begitu dekat. Akhirnya dia menjodohkan saya dengan anaknya. Lalu setelah lulus sekolah, saya dinikahkan dengan wanita pilihan Bapak. Jadi maksud Bapak supaya saya juga bisa mengangkat derajat keluarga. Dan sebagai bentuk bakti saya juga kepada orang tua, ya saya terima pilihan Bapak. Walaupun itu semua nggak berjalan mulus ya. Sehingga cerita rumah tangga saya nggak bisa berjalan baik, kurang lebih 2 tahun. Lalu saya pergi. Setelah itu saya memutuskan pergi dari Depok ke kota Tasikmalaya. Karena sebelumnya saya juga bertemu dengan seorang teman yang memiliki kisah hidup yang hampir sama. Saat ke Tasik pun itu ajakan dari teman saya, karena saudaranya menawarkan pekerjaan di sana. Akhirnya kami berdua berangkat ke sana. Dengan modal nekat, dengan uang yang terbatas, sampainya kami di Tasik, kami pun langsung menghubungi saudara teman saya ini. Keesokannya, kami disuruh datang ke kantor yang ditawarkan sama saudara teman saya ini. Tapi yang kami dapatkan itu nggak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Pada saat kami datang ke kantor tersebut, perusahaan tersebut ya,
Lowongannya kita berdua sudah telan, jadi kuotanya sudah full. Kami pun bingung ya mau tinggal di mana, mau ikut sama saudara teman saya juga nggak mungkin karena dia hanya tinggal di sebuah kos-kosan ya, paling nggak minimal ya 2 orang. Akhirnya dengan uang yang terbatas kami pun berjuang bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Karena mau balik ke Jakarta pun udah nggak bisa. Dan akhirnya mau nggak mau, saya dan teman hidup di jalan. Untuk makan sehari-hari kami harus mencari dengan cara mengamen. Karena cuma itu yang bisa kami lakukan. Tapi mengamen juga hanya akapela. Kita karena nggak punya uang buat beli gitar tertentu. Dari hasil ngamen nggak banyak hasil yang didapat, cuma cukup untuk hidup sehari-hari. Kalau malam kami tidur kadang di emperan toko, kadang ada salah satu pasar di sana. Cukup lama ya kami menjalani hidup itu hampir 4 sampai 5 bulan di jalan, sampai pada akhirnya kami bertemu dengan seseorang yang bagi saya di mata saya itu beliau sangat baik, sangat peduli kepada kami. Beliau seorang pengusaha rumahan dan salah satu pendiri pesantren di Kota Tasik, yang kita tahu bahwa Kota Tasikmalaya adalah kota 1000 pesantren. Pada awal mula perbincangan dengan beliau menanyakan kepada kami, kenapa mau kerja seperti ini? Dan kami pun cerita sama beliau tentang yang kami alami. Sehingga cerita kami diajak untuk ikut beliau, yang pada awalnya kita berdua tuh nggak tahu bahwa beliau adalah seorang pengusaha dan salah satu pendiri pondok pesantren. Kami pun dibawa ke pondok pesantren itu untuk dibina, dikasih tempat, dan beliau juga kasih kami pekerjaan di sana. Walau bukan santri resmi, tapi kita berdua mendapatkan perlakuan yang sama dengan santri-santri lainnya. Di sanalah secara pribadi saya lebih sedikit mendalami dalam belajar agama saya. Banyak hal yang belum saya ketahui, belum saya dapat, dari sanalah saya mendapatkan ilmu yang sebelumnya tidak saya ketahui itu. Kami, khususnya saya, semakin bertumbuh menjadi orang yang bisa dikatakan lebih baik. Ya. Banyak pelajaran yang saya dapat di sana. Sampai suatu ketika saat waktunya sholat maghrib, dan guru-guru di sana, guru besar di sana juga lagi berada di luar pondok pesantren, mereka ada tugas di luar. Akhirnya saya dan santri-santri lainnya pun menunggu siapa yang mau mengimami sholat. Dan salah satu pengurus masjid di sana menunjuk saya untuk memimpin sholat maghrib, ya, karena beliau melihat kedekatan saya dengan si pemilik pondok pesantren ini. Dan para santri pun akhirnya mempersilahkan saya untuk mengimami sholat, karena di antara para santri lainnya itu kan jenjangnya sampai SMA ya. Jadi usia saya lebih tua dari mereka. Saya pun memberanikan diri untuk memimpin sholat maghrib, ya, itu perdana saya memimpin sholat. Ternyata nggak sampai di situ juga, dan akhirnya beliau, pemilik pondok pesantren ini, menjadikan saya sebagai imam sholat walaupun jatahnya di maghrib dan isya. Karena kan dari pagi sampai sore saya harus bekerja. Singkat cerita, pada suatu ketika saya dapat undangan dari seorang imam masjid agung untuk sama-sama ikut pengajian dan pengkajian Al-Quran, bahwa ini adalah hal yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Saya sangat-sangat senang yang mengikutinya. Awalnya semua berjalan dengan baik sampai saat dimana pengkajian itu tentang gelar para nabi. Dan di dalam Islam ada 25 nabi yang wajib dihafal namanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Saya sempat terhenti ketika pembahasan masuk kepada gelar nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Yang saya rasakan adalah kekaguman saya dengan sosok Isa. Sampai saya kembali ke pondok pun, entah kenapa saya nggak bisa tidur karena pembahasan yang tadi. Pembahasan yang membuat hati saya tuh benar-benar gelisah tentang gelar Isa Al-Masih, yaitu Isa itu kalimatullah dan rohullah, seperti yang dia katakan Al-Quran. Saya pun mencoba membuka Al-Quran dan mencari tahu tentang ayat-ayat atau surat yang menceritakan tentang sosok Nabi Isa alaihissalam. Saya menemukan di dalam surat ketiga dalam Al-Quran, itu surat Al-Imran, di ayat yang ke-45. Artinya,
Dan ingatlah pula ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan berita gembira dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Saat itu saya nggak mampu untuk menafsirkan sendiri ya. Akhirnya saya mencoba mencari kembali lewat Al-Quran. Yang saya dapati itu di dalam surat Maryam di ayat yang ke-33. Terus di dalam surat Ali Imran di ayat 55, di surat An-Nisa ayat 159 dan surat Yunus. Di surat Maryam itu berkata, "Wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ubhasyuhaya," dan artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Saat itu saya hanya bisa mengartikan untuk diri saya sendiri bahwa ayat ini menjelaskan Isa Al-Masih itu mengalami kematian lalu dia bangkit. Karena jelas di sini dikatakan pada hari kelahiranku dan pada hari wafatku dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Lalu di dalam surat Ali Imran yang ayat 55 itu berkata, "Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan." Ayat ini bagi saya menjelaskan tentang Isa Al-Masih yang naik ke surga, dan saya sedikit kaget di sini ya, bahwa orang yang di luar Isa itu adalah orang yang kafir. Karena di ayat itu juga mengatakan bahwa akan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu, mengikuti Isa, di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Lalu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 159 itu berkata, "Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi atas mereka." Bagi saya, ayat ini menjelaskan tentang Isa Al-Masih yang akan datang di akhir zaman. Lalu di ayat yang surat yang terakhir di surat Yunus ini ayat 94 itu berkata, "Maka jika engkau Muhammad dalam tanda kurung berada di dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelum. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-sekali engkau termasuk orang yang ragu-ragu." Dari ayat tersebut membuat hati saya semakin gelisah ya. Ada guncangan hebat di hati saya. Saya merasa Isa bukan hanya sekedar manusia biasa, bukan sekedar nabi. Karena hanya Isa yang diciptakan tidak melalui tulang rusuk, tidak melalui pembentukan tanah, dan maaf ya, tidak melalui hubungan biologis suami istri. Seperti apa yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis itu berkata, "Isa fa'innahu ruhullahi wa kalimatuh." Isa itu roh Allah dan kalimat. Ini kitab 2002 Mutiara Hadis. Lalu gelar Isa pun saat pembahasan bukan hanya Rasulullah dan kalimatuhu, tetapi juga Al-Haq yang artinya adalah kebenaran, dan juga Khalifatullah yang artinya pengganti. Dengan demikian saya melihat ini bahwa Khalifatullah berarti pengganti Allah di bumi. Dari sinilah semakin membuat hati saya gelisah. Tapi saya belum bisa menemukan jawaban yang memuaskan hati. Lalu pada tahun 2018 saya sudah bisa berkomunikasi kembali dengan keluarga saya sekitar kurang lebih 6-7 tahunan lah. Kita kehilangan kontak ya. Mereka pun meminta saya untuk pulang dan menjanjikan pekerjaan di sana yang jauh lebih baik. Akhirnya pada bulan April
tahun 2018 itu saya kembali ke Depok. Tapi kembali lagi saya merasakan kekecewaan. Janji pekerjaan yang dijanjikan kepada saya ternyata itu nggak ada. Dari situ saya merasa ada sesuatu hal yang salah. Setiap hari saya selalu beribadah, selalu berminta, berdoa. Tapi saya merasa nggak ada satu doa saya dijawab. Keingintahuan saya tentang sosok Isa Al-Masih ini semakin besar dan saya memutuskan dalam tanda kutip untuk beribadah ganda. Saya pernah mengintip kegiatan orang Kristen di dalam gereja, karena yang saya tahu Tuhannya yang mereka sebut Yesus itu ada kemiripan kisahnya tentang Isa Al-Masih. Bedanya dulu kami menganggapnya dia seorang nabi, tapi orang Kristen menganggapnya Tuhan. Dan kami berpendapat bahwa yang disalibkan itu adalah pengkhianat Yudas, tapi orang Kristen berpendapat yang disalibkan itu adalah Isa Al-Masih. Sampai pada akhirnya saya dipergoki sama seorang security di gereja dan dicurigai untuk saya ingin melakukan sesuatu yang nggak baik di sana. Dan saya dibawa ke pos security, di sana saya dilakukan penggeledahan ya. Dan kenyataannya memang saya nggak buat apa-apa di sana. Dan saya mau masuk juga karena saya takut kalau untuk masuk di gereja. Akhirnya ada salah satu orang bapak-bapak gereja keluar dari gereja dan menghampiri saya di pos security. Saya nggak tahu dia gembala situ atau pendeta situ, saya nggak tahu. Dan saya menjelaskan tentang yang terjadi. Akhirnya beliau pun mengerti dan membiarkan saya untuk pulang. Bahkan beliau mengundang saya jika saya ingin tahu tentang ibadah orang Kristen seperti apa. Saya dipersilakan untuk datang masuk ke gereja. Tapi ya, saya nggak cukup keberanian untuk mengikuti ibadah tersebut. Pada bulan Ramadan tahun 2018 sampai 2019 itu saya masih menjalankan ibadah puasa. Karena saya tahu kerasnya didikan bapak saya seperti apa, ketika anaknya lalai dalam ibadah, beliau nggak segan-segan memukul. Setelah hari raya Idul Fitri ini, saya mendapatkan pekerjaan di sana. Dan baru itu, seingat saya baru kerja 5 hari. Pulang dari shift malam, itu pulang pagi, saya kecelakaan motor. Kejadian itu persis di depan ITC Permata Hijau. Saya ditabrak lari oleh kontainer yang mengakibatkan tulang rusuk bagian kanan saya patah dan kaki saya patah. Bagi saya dulu seorang muslim, buat saya pribadi, berdoa sebelum keluar rumah atau tempat yang kita singgahi, itu sangat penting. Karena kita memohon perlindungannya, supaya kita terbebas dari hal-hal yang tidak baik. Tapi saya saat sudah berdoa, tapi kenapa harus terjadi? Seperti sia-sia. Dari situlah hati saya berontak. Ketika saya berdoa pun Tuhan tidak menjawab doa saya, dan saya rasakan semua yang saya lakukan, ibadah saya lakukan itu sia-sia. Sebulan masa penyembuhan pasca kecelakaan itu, dan inilah titik awal Tuhan bukakan jalan untuk saya. Di FB, saya di sana sengaja ikut gabung di grup Kristen, dan saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, pendeta, dan beliau orang yang penuh kasih. Saat saya gabung di grup itu, saya jujur agama saya, dan beliau menerima saya dengan baik. Di FB juga saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dan saya menceritakan kepada beliau tentang apa yang saya alami, bahkan keingintahuan saya tentang sosok Isa Al-Masih. Dari beliaulah saya diperkenalkan seorang penginjil yang notabene beliau sama, mantan muslim dulunya dan sekarang menjadi seorang penginjil, namanya Muhammad Ilyas Syam. Saya cuma berpikir semua ini jelas atas karunia Tuhan. Melalui Pak Ilyas ini, Tuhan menuntun saya untuk lebih mengenal siapa Isa Al-Masih itu. Setiap pertanyaan yang saya sampaikan, beliau menjawabnya dengan sangat baik. Yang sampai pada akhirnya saya sangat puas dengan pertanyaan beliau. Pada bulan Juli tahun 2020, saya menghubungi beliau untuk bisa bertemu langsung. Karena sebelumnya komunikasi kami hanya lewat FB, lewat online. Lalu juga bisa lewat WhatsApp. Karena saat itu masih masa-masa pandemi yang baru ya. Dan akhirnya kami pun bertemu
di rumah seorang pendeta namanya Ibu Elizabeth, yang kebetulan beliau ini adalah teman dari Pak Ilyas ini, dan lokasinya memang nggak jauh dari tempat tinggal saya. Di sanalah saya banyak menggali tentang siapa itu Kristus. Di rumah Bu Elizabeth inilah, di malam hari, saya ingat banget itu saya diantar sama adik saya yang motor. Ada saya nunggu di luar, saya nggak menjelaskan ngapain ke sana ya, saya cuma antar dan suruh. Dan di rumah Bu Elizabeth inilah, tanpa berpikir lagi, saya memutuskan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam Al-Quran dijelaskan oleh Pak Ilyas juga bahwa ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada. Di sini bukan cuma Allah yang dapat berbicara dalam Al-Quran, karena yang saya yakini dulu Al-Quran ini adalah perkataan ilahi ya. Tapi di sini Isa pun berbicara di sini. Dengan bimbingan beliau, saya dibantu dengan Bu Elizabeth, Pak Ilyas, saya dibantu agar supaya Tuhan berkenan hadir dalam hidup saya dan menerima semua pertobatan saya. Dan tanpa keraguan hati, saya merasakan kedamaian yang luar biasa. Gak ada lagi rasa-rasa cemas, takut, yang ada rasa bahagia yang luar biasa yang saya dapati pada malam itu. Pertobatan saya ini ternyata sudah dibaca ya oleh Bapak dan keluarga saya. Bahkan suatu ketika Alkitab yang saya dapat dari Pak Ilyas ini ketahuannya oleh kakak saya pertama yang perempuan. Dan akhirnya Bapak pun tahu. Saya berpikir jika Tuhan mengizinkan semua ini, Tuhan yang akan melindungi saya dan memelihara saya. Karena saya tahu perkataan Bapak, jika ada dari keluarga saya, bahkan anak saya sendiri menjadi kafir atau murtad, saya sendiri yang akan menghukum dia. Saat peristiwa Alkitab ditemukan kakak saya ini, Bapak lagi tugas di Bandung. Dia pergi sama temannya ada kerja di sana, dan pada malam berikutnya, Bapak ini nelfon saya dan meminta saya untuk tidak berpergian dulu sampai beliau pulang. Di situ sekitar mungkin saya mencari alasan agar saya bisa keluar rumah. Akhirnya saya memutuskan tinggal bersama kakak saya yang pertama. Karena di rumah kakak saya ini saya bisa belajar Alkitab secara leluasa. Karena kakak dan suaminya jarang ada di rumah, mereka sibuk dengan pekerjaannya, dan saya lebih banyak menghabiskan waktu sendiri. Saat masa pemuritan yang dalam keadaan PSBB itu, yang ketat ya di Jakarta, jadi agak kesulitan untuk kita bisa tatap muka secara langsung. Akhirnya saya menjalankan pemuritan melalui online, dan dari situlah saya bisa bertemu, saya bisa mengenal orang-orang yang Tuhan pilih selamatkan. Dan dari grup pembinaan itu juga saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Pendeta Yadi. Pak Yadi ini yang domisilinya juga nggak terlalu jauh. Dan dengan Pak Yadi juga saya juga bisa mengikuti materi yang secara langsung yang dia diadakan di gereja beliau. Pada pertobatan saya ya begitu banyak yang saya rasakan itu berkat Tuhan. Bahkan sampai pada saat saya 2 minggu, saya putuskan untuk dibaptis, Tuhan kirimkan hadiah yang luar biasa indah dalam hidup saya, hadiah yang Tuhan kasih, yang mempunyai tujuan yang baik, yang baru bisa saya mengerti sekarang ini. Tuhan menghadirkan seorang wanita yang luar biasa ke dalam hidup saya. Orang yang bisa mengerti dan menerima saya padanya dengan keadaan saya seperti ini. Karena bagi dirinya pun, ini adalah hal yang luar biasa. Dan pada akhirnya pertobatan saya ini tergenapi di tanggal 8 Agustus. Saya dibaptis. Saya didampingi oleh orang-orang yang luar biasa. Ada penginjil saya, Pak Ilyas, beserta istrinya dan tim yang nggak bisa saya sebutkan ya. Dan saya juga didampingi oleh pasangan saya. Ketika saya dan pasangan sampai di gedung di mana saya dibaptis ini, saya nggak tahu ya, merasakan ada kuasa-kuasa yang mencoba menghambat. Dan Bu Pendeta Elizabeth ini itu menyadari. Dan ini pernah disampaikan oleh istri saya,
yang menyaksikan sendiri gimana kuasa-kuasa kegelapan mencoba mempengaruhi. Dan sebelum pembaptisan, kira saya didoakan oleh beliau sampai tiba saat pembaptisan itu mulai, yang saya rasakan itu luar biasa. Getaran yang luar biasa pada tubuh saya pada saat saya memasukkan diri ke kolam baptisan, dan itu semakin besar getarannya ketika doa baptisan dan lagu-lagu pujian dilantunkan. Dan saat tubuh saya dicelupkan ke air, itu terasa ringan setelah saya diangkat dari air itu. Seperti apa yang memberatkan tubuh saya, memberatkan diri saya itu hancur di tempat itu. Dan yang ada hanya sukacita yang luar biasa yang saya rasakan. Haru, tangis bahagia ketika saya bisa merasakan kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saya. Tuhan telah menyelamatkan saya. Berkat pun melimpah pada hari itu, walau saya dibuang dari keluarga. Bahkan ancaman mulai datang dari keluarga. Tapi Tuhan menggantikannya. Tuhan mengasihi saya dengan keluarga yang baru, yang sangat mengasihi saya. Dan masa setelah baptisan itu saya menjadi pengikut Kristus. Dan sini saya pengen mengajak Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa melihat kalau saat kita berlindung hanya kepada Tuhan, itu semuanya akan baik. Ya. Ada salah satu firman Tuhan yang saya ingat itu di Mazmur 34 ayat 9 itu berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya." Ayat ini bagi saya bukan hanya isapan jempol belaka, tapi benar-benar nyata karena saya mengalami. Ketika saya benar-benar berlindung, berserah, dan bersandar hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kebaikan dan pertolongan. Ini adalah bukti nyata dari kebaikan Tuhan dalam hidup saya setelah pertobatan saya. Dalam kesaksian pertobatan tadi, saya bersyukur sekali karena pada saat pembaptisan itu saya didampingi pasangan yang luar biasa kasihnya. Setelah pembaptisan itu saya memutuskan kan untuk ikut pasangan saya ke kota asalnya, karena jujur waktu itu saya mendapat ancaman dari keluarga saya, terutama dari bapak saya, bahkan bapak saya sendiri yang akan menghakimi saya. Karena keluarga semua sudah mengetahui bahwa saya telah menjadi pengikut Kristus, menjadi orang Kristen. Kecurigaan mereka itu semakin kuat karena penemuan Alkitab tadi. Karena ancaman itulah yang membuat saya tuh nggak berani lagi udah pulang ke rumah tuh udah nggak berani. Saya memutuskan untuk ke kota pasangan saya. Tanpa saya berpikir bahwa saya kehilangan pekerjaan, dan di situ saya nggak punya uang sama sekali, bahkan untuk beli tiket bis pun saya harus pinjam uang sama penginjil saya, Pak Ilyas. Jadi saya ikut pasangan ini sebagai seorang pengangguran. Awalnya saya diterima baik oleh keluarga pasangan saya ini, tapi baru beberapa hari saya tinggal di sana, kami mendapatkan fitnah dari warga sekitar. Secara manusia, kami nggak bisa terima dengan fitnah itu. Bahkan kami langsung menghadap ke RT setempat. Kami ingin marah, tapi kami bersyukur kami masih bisa mengendalikan diri. Karena Evi, istri saya ini, pernah bilang bahwa pembalasan bukanlah hak kita, bahwa Tuhan yang akan menunjukkan kebenaran yang ada. Sementara itu ya, karena saya ikut Evi dalam keadaan menganggur, bahkan jujur saya nggak punya uang sama sekali. Saya pergi waktu itu cuma bawa baju 3, karena saya sudah nggak sempat lagi pulang ke rumah. Dan otomatis keluarga Evi pun mulai bersikap yang nggak enak ya, bersikap acuh, bahkan mereka secara manusia ya agak memandang rendah, agak memandang sebelah mata terhadap saya. Secara manusia saya malu. Saya mengikut Evi, lalu Evi yang menopang hidup saya. Bahkan untuk membayar kos yang saya tinggal pun saya nggak bisa. Disitulah Tuhan mulai memproses dan membentuk hidup saya, bagaimana saya harus bisa menahan diri dari perlakuan yang kurang baik. Saya mau berontak pun ya nggak bisa, karena saya hidup di sana hanya bergantung sama Evi. Hingga kami benar-benar pernah berada di posisi yang terendah, sudah kehilangan kehabisan uang sama sekali.
dan kami harus memenuhi kebutuhan kami sampai akhirnya itu Evi menggadaikan sepeda motor. Dari situlah keluarga Evi mulai nggak respect terhadap saya. Secara manusia, siapa sih yang rela anaknya menikah dengan seorang pengangguran? Dia nggak bisa memenuhi kebutuhan anaknya, bahkan malah hidup aja harus bergantung dengan anaknya. Mereka semakin merendahkan saya, bahkan Evi juga mendapatkan perlakuan yang kurang baik karena keberadaan saya. Tapi lagi saya katakan ya nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk mencari pekerjaan pun itu sangat sulit karena saya nggak bawa surat-surat sama sekali seperti ijazah dan lain itu masih tertinggal di Depok di rumah. Inilah waktu di mana saya sempat merasa putus asa. Saya mulai mengeluh sampai akhirnya menggerutu ya. Bahkan saya berpikir, apa keputusan saya untuk ikut Tuhan? Mengikut Kristus adalah keputusan yang salah. Pertengkaran dengan Evi pun nggak bisa dihindari. Beberapa kali saya pengen pergi, apa akhirnya ya nggak jadi gitu ya. Karena nggak punya uang, bingung mau kemana. Bahkan saya pernah berpikir, semenderita inikah ikut Tuhan Yesus? Saya sempat berkata ke Evi, lalu di manakah Tuhan yang hidup? Tunjukkan kalau memang Tuhan hidup. Apakah saya harus kembali kepada keyakinan saya yang lama? Di situ saya benar-benar nggak sanggup lagi, saya merasa ingin menyerah. Ya. Tapi disitulah Tuhan membukakan mata saya bahwa Tuhan mengirim Evi ini bukan hanya sekedar menjadi pendamping, tapi kita untuk melengkapi. Kadang secara manusia, saya pun ada titik lemah dalam keadaan yang tidak mengenakan itu, tapi Evi tetap setia. Meskipun banyak-banyak pergumulan. Di situ saya merasa ketika saya mendapatkan masalah, lalu saya berputuskan untuk sama Evi untuk berdoa, bersekutu bersama, mencari wajah Tuhan. Di situ saya merasa sedikit dikuatkan sampai ada kebutuhan yang harus kami bayarkan. Kita berdua udah nggak punya uang sama sekali dan mencoba mencari bantuan, bahkan ke keluarga Evi pun itu nggak ada yang mau menolong. Malam itu ya, saya putuskan mencari wajah Tuhan. Saya masuk ke kamar, di situ saya sendiri mulai menyembah karena saya di kosan Evi di rumah tantenya, walaupun jaraknya nggak jauh ya. Disitulah saya mencoba, kalau dibilang kurang ajar ya, saya mencoba menantang Tuhan. Dan tanpa saya sadari saat menyembah, saya di situ menangis ya. Dalam keadaan yang sepi, saya merasa ada kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang dahsyat secara spiritual, dan kekuatan itu semakin kuat ketika saya itu bukan hanya berseru tapi menjerit ya. Bukan hanya dalam hati, tapi saya udah nggak mampu mengontrol ucapan doa yang saya panjatkan pada malam itu. Saya sudah nggak memikirkan orang-orang sekitar, mau didengar saya nggak. Kuasa yang saya rasakan membuat hati saya itu damai. Nggak ada sedikit pun rasa takut atau suasana yang mencekam. Itu nggak ada. Yang ada damai. Hingga selesai berdoa, kuasa itu masih terasa hingga saya nggak sadar lagi dan kebangun ketika Evi mengetuk pintu. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya mendapatkan bahwa dari doa-doa saya semalam, saya berharap ada mujizat. Tapi saya mendapatkan bahwa pasangan saya sakit. Asal lambungnya kambuh kembali. Saya pun di situ bingung mau berobat gimana. Tapi beruntungnya Evi punya BPJS ya. Dan disinilah yang nggak terpikirkan Tuhan menunjukkan kuasanya. Sepulang kami dari klinik, kami mendapatkan pertolongan dari seseorang yang nggak kami pikirkan, dia teman lama dari istri saya ini. Yang sudah lama putus kontak dan sudah lama nggak ketemu ya. Kami bertemu dan Evi sedikit bercerita, melepas rindu juga. Dan sebelum kami pulang, teman Evi ini memberikan amplop gitu. Dan itu yang luar biasa. Hari itu kami bisa membayar kewajiban kami yang tepat jatuh tempo dengan nominal yang
sama, nggak lebih, nggak kurang. Hal yang luar biasa bahwa Tuhan penuhi apa yang menjadi kebutuhan kamu dan yang menjadi beban kamu. Disitulah ucapan syukur yang nggak pernah henti-hentinya. Saya berharap waktu malam saya berdoa, esoknya dapat mujizat. Walaupun di pagi saya sempat kecewa karena saya mendapatkan bukan mujizat tapi Evi malah sakit. Tapi inilah jalan Tuhan, bukan jalan kita. Tuhan luar biasa ya, nggak pernah bisa diselami oleh pikiran manusia. Setelah kejadian itu, Tuhan mulai memulihkan kami secara perlahan. Keesokan harinya, saat istri bekerja, saya mendapat WA dari penginjil saya bahwa saya diminta untuk bersaksi atas pertobatan saya ini. Awalnya saya yang awam akan hal itu dengan senang hati menerima ajakan Pak Ilyas, karena mungkin dari kesaksian ini bisa mewakilkan hati saya untuk berterima kasih, bersyukur atas baiknya Tuhan. Akhirnya siang hari, saya dihubungi oleh salah satu tim dari channel Pak Yusuf untuk lanjutan bersaksi. Karena sama sekali saya nggak mengerti atau awam dalam hal ini. Sampai pada akhirnya selesai kesaksian, saya merasa lega, merasa senang, bahagia. Saya bisa diberi kesempatan untuk bisa berbagi kepada saudara seiman atas rasa syukur saya bahwa Tuhan telah menyelamatkan hidup saya. Saya bersyukur bisa menjalankan amanat agung melalui kesaksian saya, seperti yang diperintahkan Tuhan. Dalam Injil Matius 28 ayat 19 itu berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini definisi kata amanat agung bagi saya sendiri pun dapat dipahami sebagai sebuah perintah atau tugas yang sifatnya besar, mulia, atau dengan kata lain tadi mengikuti Injil bagi saya, yaitu umat Kristiani, harus berani memberi keputusan mengenai hal-hal sesuai dengan ketetapan Allah. Inilah makna amanat agung bagi saya. Dan amanat agung ini bukan hanya tugas seorang hamba Tuhan atau seorang murtadin, tapi semua orang yang telah dipilihnya dan mendapatkan kebaikan Tuhan, mendapatkan keselamatan. Seperti firman Tuhan di dalam Timotius 4 ayat 2 itu berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini menegaskan perintah dari Yesus Kristus sendiri pada semua orang yang berhasil dimuridkan dan sebelum ia naik ke surga, yaitu semua pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Karena amanat agung pada dasarnya adalah keinginan Allah. Itu bagi saya pribadi. Bukan hanya Alkitab ya yang memberi kesaksian tentang bahwa firman itu telah menjadi manusia, namun Al-Quran pun memberikan kesaksian demikian. Kabar pendamaian dosa manusia telah disampaikan Allah sebelum manusia atau Adam itu diusir dari surga. Allah yang telah menjanjikan juru selamat dengan caranya, dengan kehendaknya sendiri, yaitu dari keturunan perempuan, karena tidak ada manusia yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Isa Al-Masih lah yang telah dijanjikan Allah. Hanya satu-satunya manusia yang lahir di dunia, yaitu langsung dari firman Allah itu sendiri. Firman yang adalah pencipta itu sendiri, yang datang atau nuzul menjelma menjadi manusia, dan kita sama-sama bisa melihat bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah kesaksian saya itu ya di tempat Pak Yusuf, disitulah Tuhan menyatakan pertolongan yang luar biasa dalam hidup saya dan Evi. Tuhan membuat hidup saya menjadi lebih berarti, lebih berharga. Dia mengubahkan seluruh hidup saya. Dan puji Tuhan, nyata nas Alkitab di dalam Lukas itu ada tertulis, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bahwa Tuhanlah yang meninggikan diri saya, sebab Tuhan telah memilih dan memanggil saya dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Mungkin saya minta bantuan dari Pak Franky, bisa tampil ayat. Baik. Di Lukas berapa Pak ya? Ini di 1 Petrus 2 ayat 9 Pak. 1 Petrus 2 ayat 9.
Betul, Pak? Iya, betul, Pak. Oke, saya share ya. Ya, Ya, saya bacakan ya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Di luar pemikiran saya sebagai manusia, inilah yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya secara luar biasa. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup saya. Tuhan mulai memulihkan hidup kami berdua. Tuhan mengembalikan apa yang telah hilang dari kami. Bahkan ketika saya dan Evi menikah, semua Tuhan yang cukupkan. Dari kebutuhan baju pengantin, konsumsi, bahkan hal terkecil pun Tuhan sediakan. Kalau dipikir, saya juga bingung. Saya dalam posisi nggak kerja, tapi bisa menyelenggarakan acara pernikahan seperti itu. Walau nggak besar secara sederhana, tapi itu hal yang mengagumkan. Saya sendiri kagum dengan karya Tuhan. Dan kami merasakan betapa besar ya kasih Tuhan. Dan sosok yang luar biasa ini adalah penginjil saya, Bapak Muhammad Ilyas, yang beliau yang berkenan menjadi wali saya ketika saya menikah. Dia bela-belain dari Jakarta datang ke Jawa tempat tinggal saya. Itu demi untuk menjadi wali saya. Mujizat dan pertolongan Tuhan itu gak berhenti sampai di sini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengirimkan orang tua dan keluarga yang baru untuk saya, dan mereka sangat mengasihi saya dan Evi. Maka setelah pernikahan itu kami memiliki kerinduan untuk bertemu dengan keluarga saya di Depok, khususnya orang tua. Karena biar bagaimanapun, saya pribadi ingin mereka merestui pernikahan kami. Tetapi ada ketakutan dan keraguan dalam hati saya, jujur, mengingat ancaman dari bapak saya. Setiap malam ketika kami bersekutu, kami selalu bawa dalam doa agar Tuhan yang melembutkan dan membukakan hati orang tua saya. Suatu hari saya mencoba untuk menghubungi adik saya ini, menanyakan bagaimana sikap dan pemikiran orang tua terhadap saya. Adik saya berkata lebih baik datang langsung ke rumah. Dan di situ saya masih bingung ya, masih belum berani. Dan pada malam harinya saya memberanikan diri untuk telepon bapak. Banyak kekecewaan yang beliau sampaikan. Tapi saya masih bersyukur bapak masih mau terima telepon dari saya. Setelah saya menghubungi bapak, itu kami tetap bergumul, berdoa agar Tuhan mampukan kami, Tuhan menguatkan kami untuk kami datang ke rumah. Lalu esok harinya, setelah saya memiliki keberanian, saya memutuskan untuk membeli tiket ke Jakarta. Selang 2 hari, akhirnya saya dan Evi pun berangkat ke Jakarta. Walaupun dari orang tua Evi sangat-sangat mengkhawatirkan. Sebelum berangkat juga kami meminta doa dari orang tua Evi agar supaya Tuhan mendahulukan langkah kami berdua. Singkat cerita, sekitar jam 8 malam kami sampai di Jakarta. Tapi kami nggak berani langsung masuk ke rumah, kami singgah di penginapan. Baru sekitar jam 9, setengah 10 lah kami memberanikan diri untuk datang. Selama perjalanan dari hotel ke rumah kami nggak banyak bicara, memikirkan bagaimana penerimaan mereka terhadap saya dan Evi. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, di luar dugaan kami, saat kami sampai di rumah, mereka menerima kami dengan sangat baik. Walau awalnya kami merasa canggung, terutama saya. Mereka menerima saya, terutama itu dengan pelukan yang hangat, yang saya dulu ketakutan, berpikirnya ada hal-hal yang akan terjadi, entah dipukul atau apa, saya itulah ketakutan saya, tapi luar biasa. Pekerjaan Tuhan itu nyata. Malam itu nggak terlalu banyak hal yang kami bicarakan, mengingat waktu juga sudah malam. Lalu malam itu tetap kami memilih untuk tidur di hotel. Tapi sebelum kami ke hotel, Bapak menyuruh untuk kami datang kembali besok. Sampai Bapak itu bela-belain nggak berangkat kerja. Esok harinya kami datang ke rumah, itu sekitar jam 7 pagi. Ternyata di rumah bukan hanya ada orang tua, tetapi ada keluarga saya.
ada kakak saya, ada adik saya. Dan puji Tuhan, mereka menyambut kami berdua dengan cukup baik. Dan pasangan saya pun mulai merasa nyaman dengan keluarga saya. Tapi selang beberapa waktu, Bapak dan Ibu ingin berbicara kepada saya. Dan saya pun bicara kepada mereka di dalam kamar. Itu cuma saya, Bapak, dan Ibu saya. Banyak hal yang membuat mereka bingung. Kenapa saya bisa sampai memutuskan untuk ikut Kristus. Dan disinilah saya mulai menceritakan apa yang sudah terjadi selama 2 tahun belakangan ini, saat saya pulang, bahkan sampai saat saya di dalam pondok pesantren pun, orang tua terutama ibu saya ini sangat heran, anak yang selama ini suka mengajarkan atau membagi ilmu agama kepada beliau, terutama dalam hal ibadah, sholat, bisa sampai memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Karena ibu nggak pernah mendapatkan bimbingan langsung dari kiai atau apa ya. Yang beliau tahu hanya menjalankan sholat 5 waktu, puasa, zakat. Doa selepas sholat pun beliau hanya doa sesuai pengetahuan beliau aja. Dulu banyak hal yang sering ibu tanyakan kepada saya tentang agama. Dari zikir, sholawat, doa sehabis sholat, dan ibadah-ibadah sunnah pun ibu selalu bertanya kepada saya. Karena saya jujur lebih senang dulu tuh men-sharing hal-hal yang tentang agama gitu. Akhirnya saya menceritakan alasan saya untuk ikut menjadi pengikut Kristus ini karena apa, seperti yang saya ceritakan tadi dalam kesaksian saya. Mereka pun diam dan mendengarkan kesaksian saya ini dengan hikmat. Gak ada omongan saya dipotong sama Bapak dan Ibu saya. Karena saya mengungkapkan bahwa keputusan saya ini bukanlah hal yang sia-sia. Tuhan menjamin keselamatan saya. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri kalau bukan karena pertolongan Tuhan. Sebaik apapun manusia, sehebat apapun ia dalam beribadah, dalam menjalankan amal baik, itu tidak cukup menjamin keselamatan untuk manusia. Karena agama nggak mampu menyelamatkan manusia. Bahkan agama Kristen pun tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu pribadi yang mampu menyelamatkan. Bahkan keselamatannya itu telah ia sediakan bagi setiap orang yang mau percaya. Yaitu Yesus Kristus lah yang mempunyai atau mampu menjamin keselamatan kepada manusia, dan ialah jalan keselamatan dan jalan yang lurus itu yang selama ini kita cari. Mereka pun terdiam dan agak merasa kurang nyaman ketika saya menyebutkan nama Tuhan Yesus. Saya menyadari itu. Saya cuma bilang sama orang tua saya, nama Yesus itu dalam bahasa Yunani yang diarabkan adalah Isa ya. Harusnya ada akhirnya di depannya. Dan dalam bahasa Ibrani adalah Yesua. Beda bahasa tapi satu makna. Dan arti dari nama tersebut adalah Isa artinya Mesias atau Juru Selamat. Dan Al-Masih artinya yang diurapi. Puji Tuhan, raut wajah mereka mulai damai. Malam itu kami bersyukur kami bisa menginap di sana, bisa tidur di sana. Lalu esok harinya ada kejadian yang secara manusia itu nggak kami inginkan. Saat Bapak berangkat kerja, tiba-tiba beliau menghubungi kalau beliau kecelakaan, nabrak pengendara lain. Spontan pun saya akhirnya menyusul beliau di tempat kecelakaan itu. Puji Tuhan, ya beliau nggak mengalami luka, hanya harus memperbaiki motor yang ditabrak itu. Ternyata kejadian itu terjadi bukan hanya sebuah kebetulan. Selama saya pergi untuk menyusul Bapak, Tuhan memberikan kesempatan untuk istri saya bersaksi kepada ibu dan keluarga saya di sana. Ia menceritakan bagaimana Tuhan mempertemukan kami, bagaimana karya dan campur tangan Tuhan dalam pergumulan kami, sampai kami bisa menikah, sampai kami bisa datang ke Depok. Dan dari kesaksian kami, sikap mereka terhadap kami semakin baik. Bahkan orang tua saya, terutama ibu, terlalu sayang ya sama istri saya. Kami di sana selama kurang lebih 4 hari. Selama itu pula kami merasa sukacita yang besar karena Tuhan sudah mempertemukan dan mempersatukan kami kembali. Dan kami bersyukur bisa menjadi saluran berkat juga bagi mereka. Bahkan saat kami mau pulang pun,
keluarga sempat menahan agar supaya kami bisa lebih lama lagi di sana. Kami bersyukur kami bisa bersaksi, boleh bersaksi kepada mereka. Untuk selanjutnya saya percaya biar kuasa Roh Kudus yang bekerja lebih lanjut lagi di hati mereka. Di hari di mana waktunya kami mau pulang, ibu saya terlihat gelisah saat ibu memanggil saya dan menanyakan tentang hal-hal yang membuat saya menjadi orang Kristen. Dan dengan sukacita, saya membimbing beliau agar ibu bisa mencari di mana keselamatan itu. Jadi ibu bisa mendapatkan kembali dan kembali menjadi anak-anak. Pengalaman kami ini menjadi pelajaran hidup yang sangat berharga untuk kami sendiri. Bagaimana cara kita bisa mengasihi semua orang, meskipun orang itu pernah menyakiti kita. Bagaimana cara kita bisa menahan diri saat kita direndahkan. Seperti Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 27 berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang benci. Pergumulan kami saat ini, khususnya saya adalah, saya ingin setiap dari keluarga saya ini bisa menerima Tuhan. Terutama orang tua saya juga dan saudara kandung saya. Saya rindu sekali ya, karena dalam beberapa bulan komunikasi dengan keluarga saya, dengan orang tua saya, ada yang sesuatu yang bisa dikatakan menggembirakan, karena adik saya yang mondok ini dia mulai tertarik, mulai bertanya-tanya tentang sosok Kristus, dan saya juga mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara supaya melalui hidup saya dan istri di sini dengan kejadian yang sudah saya alami bisa membuka hati mereka, dan saya percaya semua ini ya karena Tuhan, dan saya juga hanya bisa berdoa supaya Tuhan juga bisa menyelamatkan mereka. Karena jika kita berserah dengan dan bersandar menggantungkan segala hidup dan urusan kepada Tuhan, saya percaya Tuhan saya ini, Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang akan membukakan jalan dari segala arah dengan cara yang ajaib dan waktu yang tepat. Gak akan pernah ada kekecewaan jika harapan ditaruh sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan kita penuh kasih, bahkan kasihnya itu dinyatakan sebagai seorang anak dan bapa. Begitu dekatnya hubungan itu, begitu intimnya hubungan kita dengan Tuhan. Hal yang nggak pernah saya alami dulu, hal yang nggak pernah saya rasakan dulu, itu dekat dengan Tuhan. Dan sebagai penutup dari kesaksian saya ini, sebelum saya masuk ke sekolah teologi, saya pernah sempat bergumul tentang pekerjaannya. Bahwa selama saya bertobat itu, saya mencoba mencari kerjaan kemana-kemana ya, di sini juga mencoba mencari, bahkan banyak yang menawarkan, tapi nggak ada satupun yang nyantol. Dan akhirnya sampai saya ada satu kerinduan di dalam hati dan saya sampaikan ke istri saya, Pak, aku pengen sekolah Alkitab. Di hati saya itu kerinduannya besar karena saya nggak mau saat saya bertobat, saya menjadi orang Kristen yang biasa. Dulu saya mendalami ilmu agama saya di agama yang dulu. Saya pengen mendalami Alkitab saya ini, saya mendalami keyakinan saya ini lebih dalam lagi. Sontak ya istri saya terkejut. Gimana mau kuliah, kita aja buat kerja aja enggak, kan bingung. Lalu saya sampaikan pergumulan saya ini ke bapaknya Evi ya, bapak mertua saya. Beliau cuma berkata, jika ini panggilan Tuhan, tugas kamu hanya meresponi panggilan. Keesokan harinya setelah saya cerita itu, saya sama bapak mertua saya itu pergi ke salah satu sekolah teologi. Di sana kita mencari informasi berapa biaya di sana.
Lalu setelah kita mendapatkan informasi, saya pulang dan saya kasih tahu ke istri saya. Istri saya cuma bisa, ini mustahil. Dia berkata seperti itu. Tapi di hati saya itu semakin kuat. Saya nggak tahu kenapa, yakin banget bahwa saya bisa masuk sekolah ini. Bapak mertua itu saya pulang siang, jam 12 dia pulang. Sebelum dia pulang, dia sekali lagi bilang, responi panggilan Tuhan. Kamu nggak perlu memikirkan biayanya, kamu nggak perlu memikirkan bagaimana cara kamu masuk sekolah teologi ini, karena ini bukan bagian, ini bagiannya Tuhan. Jika ini benar panggilan di dalam hatimu, kamu cukup meresponinya dan kamu akan lihat kuasa yang Tuhan berikan. Selang 2 jam dari Bapak pulang, itu jam 12 Bapak pulang ke rumahnya. Jam 2 ada WA masuk, message masuk. Dia nggak telepon, cuma sekedar kirim chat. Dia nanya, apa benar ini nomor Mas Aldi? Saya jawab iya. Lalu kita bercerita sampai dia pada akhirnya bertanya, apa kegiatannya? Lalu saya cerita sama dia. Dan terakhir dia bertanya, punya kerinduan apa Mas Aldi ini? Entah kenapa itu hal yang luar biasa bagi saya. Saat saya mempunyai kerinduan, dan orang ini seolah-olah tahu ada kerinduan di dalam hati saya. Dan saya sampaikan sama beliau. Saya sampaikan bahwa saya rindu ingin masuk ke dalam sekolah Alkitab. Dan puji Tuhan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Beliau berkata bahwa saya mau membantu Mas Ali untuk masuk ke dalam sekolah Alkitab ini. Walau saya nggak berjanji secara penuh, tapi dalam proses awal ini saya akan membantu Mas Ali. Itu hal yang luar biasa bagi saya pribadi. Sampai istri pun terkejut ya. Di saat saya susah mencari pekerjaan ke sana ke sini, lalu saya mendapatkan tawaran untuk buka usaha, sudah dihitung semua modal biayanya berapa, orang itu pergi entah kemana. Tapi ketika ada sesuatu kerinduan, ini yang saya responi tentang sekolah Alkitab ini. Nggak butuh waktu lama. Tuhan menyediakan, Tuhan membukakan jalan. Itu hal yang luar biasa bagi saya pribadi ya. Saya merasakan bahwa Tuhan itu baik. Kebaikan Tuhan, saya nggak bisa ungkapkan seperti apa. Yang jelas, saya merasakan bahwa ikut Kristus bukan hal yang sia-sia. Saya memiliki Allah yang hidup, yang nyata. Saya bisa merasakan kasih-Nya, saya bisa merasakan kuasa-Nya. Itu hal yang luar biasa dan puji Tuhan, sampai detik ini saya masuk ke semester 3. Semua Tuhan yang biayai. Semua Tuhan yang cukupkan. Hidup saya dan Evi pun, kita sama-sama nggak punya pekerjaan dunia. Kita hanya bekerja di gereja, kita membantu pelayanan di tempat Bapak di sini. Tapi Tuhan cukupkan dari sekolah teologi saya, bahkan kebutuhan sehari-hari. Tuhan nggak membiarkan kami berdua, bahkan anak kami kelaparan. Pengalaman yang saya dapati ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga. Sebenarnya untuk kami sendiri bagaimana cara kita untuk bisa mengasihi sesama. Bagaimana kita bisa menahan diri saat kita direndahkan. Bagaimana kita untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan luar biasa, mujizat Tuhan itu masih ada. Karena saya sendiri pun yang merasakannya, yang mengalaminya ya, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan ini yang belum pernah saya rasakan dulunya. Dan kalau ada yang bertanya sama saya, bagaimana kita yakin kita dipilih oleh Tuhan? Pertama, saat kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saat kita percaya Yesus, saat itulah Kristus ada dalam diri kita. Saat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, saat itulah Roh Kudus akan merubah
Tapi kita yang semula memiliki kecenderungan berbuat dosa, sekarang hanya ingin memiliki hati untuk memuliakan Tuhan dan caranya bisa menjaga setiap keputusan. Ketika panggilan itu datang, kita cukup merespon apapun itu. Kita cukup meresponinya dengan iman, walaupun kita berpikir bahwa ini nggak mungkin. Kalau dari pesan Bapak saya itu nggak perlu dipikirkan, karena bagian kita hanya untuk meresponi, dan bagian yang lain-lain itulah pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan.